Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sistematika usulan PTK. Format sistematika kali ini kita ambil dari modul 3 penelitian tindakan kelas Universitas Terbuka. Berikut sistematikanya. Di sini ada 13 kajian. Pertama judul, bidang kajian, pendahuluan, rumusan dan pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian pustaka, rencana dan prosedur penelitian, jadwal, biaya, personalia, dan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ini sumbernya BMP Modul 3 Penelitian Tindakan Kelas dengan kode IDIK 4008 Universitas Terbuka. Oke, langsung saja kita mulai membahas tema pertama tentang judul penelitian. Dalam merumuskan judul penelitian, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu what, who, dan how. What itu berkaitan dengan apa yang akan ditingkatkan melalui penelitian itu. Misal, keaktifan, motivasi, suasana pembelajaran, atau hasil belajar. Kedua, who. Itu siapa yang akan ditingkatkan, ya? Siswa kelas berapa? Untuk kompetensi dasar apa? Mata pelajaran apa? Di sini harus jelas siapa subjeknya dan keterangan tentang apa objeknya. Ya. Jadi subjeknya itu adalah siswa kelas berapa, keterangan objek itu KD-nya apa, mata pelajarannya apa. Jadi keduanya itu merupakan unsur dari who, ya. Ketiga, how. Itu merujuk pada tindakan apa yang harus dilakukan oleh subjek tindakan. Misal, untuk meningkatkan keaktifan siswa, peneliti meminta siswa untuk berdiskusi kelompok. Jadi untuk how ini ada juga yang menyebutnya dengan alternatif tindakan, ya. Alternatif tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, sekarang kita berlatih merumuskan judul. Langkah pertama, tentukan dulu what-nya. Misal ini meningkatkan motivasi belajar. Ya. Nah, tentu saja what ini adalah kajian dari lapangan, ya. Permasalahannya apa di lapangan, itu yang kita angkat sebagai what. Who. Yang ditingkatkan adalah siswa kelas 1 sekolah dasar. Materinya penjumlahan 1 sampai 10. How, menggunakan metode inquiry. Nah, dari ketiga poin ini kita dapat merumuskan sebuah judul, misalnya bunyinya seperti ini. Penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 1 SD pada materi penjumlahan 1 sampai 10. Metode inquiry ini adalah how, meningkatkan motivasi belajar adalah what, ya. Siswa kelas 1 adalah who, subjek. Kemudian materi penjumlahan adalah keterangan objek who. Jadi ketiganya ini sudah ada, ya. Oke. Sekarang kalau judulnya gini, penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
Benar atau salah ini kira-kira, yuk? Ya, tentu saja ini kurang tepat karena penggunaan metode inquiry berarti how, motivasi, what, yang kurang adalah who. Ya, keterangan who ini belum ada. Oke, kita masuk ke bidang kajian. Isinya, bidang kajian itu berkaitan dengan masalah pembelajaran yang menjadi fokus PTK yang kita usulkan. Misalnya alat bantu, penilaian, atau motivasi yang rendah. Bidang kajian ini berkaitan dengan alternatif tindakan perbaikan. Alternatif tindakan ini merupakan hipotesis tindakan, ya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara, ya, atau prediksi perubahan apa yang akan terjadi pada subjek setelah tindakan itu dilakukan. Jadi hipotesis itu adalah prediksi apa peningkatan yang akan terjadi pada subjek penelitian setelah tindakan dilakukan. Hipotesis dapat dikembangkan melalui 3 cara. Pertama, mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian, berdiskusi dengan teman sejawat dan pakar. Ketiga, mengingat kembali pengalaman kita, ya, dalam menangani masalah yang serupa. Ya. Oke, sekarang kita berlatih untuk mengembangkan hipotesis dengan menggunakan cara pertama, yaitu mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian. Ini contohnya. Permasalahan yang terjadi motivasi belajar siswa yang rendah. Karena 1. Guru tidak pernah melibatkan siswa dalam pembelajaran. 2. Guru tidak pernah menggunakan alat peraga. 3. Cara guru mengajar kurang menarik. Sekarang hipotesisnya. Nah, dengan menggunakan metode inquiry, motivasi belajar siswa akan meningkat. Karena apa? Karena menurut John Dewey, metode inquiry itu menekankan pada kegiatan siswa menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan. Jadi kata kuncinya di sini adalah menemukan sendiri. Ya. Kalau dia menemukan sendiri berarti anak itu terlibat dalam pembelajaran. Ya. Jadi ini kalau dia terlibat otomatis dia akan termotivasi. Ya. Karena kan faktor yang menyebabkan motivasi siswa rendah itu adalah guru tidak pernah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Otomatis kalau dia terlibat dia akan termotivasi. Oke, dari hipotesis ini baru kita dapat kembangkan isi dari bidang kajian itu. Kira-kira bunyinya seperti ini. Dengan mengacu pada teori John Dewey, guru dalam pembelajaran melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan cara menekankan pada kegiatan siswa menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka akan menjadi lebih termotivasi dalam belajar karena mereka dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan. Alternatif lain, ya, yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan bantuan alat peraga ketika menjelaskan, terutama pada materi yang bersifat abstrak bagi siswa. Oke, jadi kira-kira begitu cara kita mengisi bidang kajian itu, ya. Jadi tentukan dulu hipotesisnya, ya. Nah, dari hipotesis itu baru kita dapat kembangkan bidang kajian ini. Itu, ya. Oke, selanjutnya kita masuk yang ketiga tentang pendahuluan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Yang dikaji pada bagian ini adalah kajian empiris atau pengalaman peneliti di lapangan yang berkaitan dengan 1. Deskripsi tentang masalah pembelajaran. 2. Proses identifikasi dan analisis masalah. 3. Penyebab atau akar terjadinya masalah. 4. Alasan mengapa masalah itu penting untuk diatasi. Jadi sekali lagi untuk bagian pendahuluan ini kita berbicara tentang kajian empiris, ya. Jadi bukan kajian teoritis, ya. Bukan kajian teoritis menurut ini, menurut itu, bukan, ya. Jadi cukup pengalaman kita di lapangan. Sekarang kita bahas keempatnya. Nah,
Contoh deskripsi tentang masalah pembelajaran. Hasil pengamatan peneliti yang juga merupakan guru di TK Al-Amin ketika sedang menjelaskan materi adalah 1. Siswa selalu menguap. 2. Siswa bermain dengan teman duduknya. 3. Siswa terlihat bosan. 4. Siswa sering izin ke toilet. Nah, jadi di sini berbicara tentang permasalahan yang terjadi di kelas kita. Ya. Ini contoh deskripsi proses identifikasi dan analisis masalah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul, peneliti mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah dan pengawas untuk menganalisis penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan di atas dari aspek siswa, sehingga didapatkan jawaban bahwa permasalahan-permasalahan itu muncul karena kurangnya motivasi belajar siswa. Sekarang contoh deskripsi penyebab akar terjadinya masalah. Selain analisis penyebab permasalahan muncul dari aspek siswa, hasil diskusi peneliti dengan kepala sekolah dan pengawas juga menunjukkan faktor penyebab terjadinya masalah di atas ditinjau dari aspek guru. Sehingga didapatkan faktor penyebab timbulnya motivasi belajar siswa yang rendah karena guru kurang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidak menggunakan media pembelajaran ketika menjelaskan materi, serta cara guru menjelaskan kurang menarik terkait dengan intonasi dan akulturasi. Jadi, deskripsi tentang penyebab atau akar terjadinya masalah ini berbicara tentang mengapa permasalahan muncul ditinjau dari aspek guru. Ya, tinjau dari aspek guru. Sekarang yang keempat, contoh deskripsi alasan mengapa masalah itu penting untuk diatasi. Kira-kira bunyinya seperti ini. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas sangat penting untuk dipecahkan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan ke-6 kompetensi siswa. Ya, ini misalnya untuk PAUD. Ya, kalau di PAUD kan tidak ada hasil belajar. Nah, misalnya kalau SD, SMP, SMA berarti itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ya, buktinya apa? Nah, ini dibuktikan berdasarkan telaah dokumen. Ya. Telah dokumen laporan perkembangan peserta didik yang mencakup ke-6 kompetensi menunjukkan bahwa ke-6 kompetensi tersebut masih perlu dilatih secara intensif. Oke. Kalau berkaitan dengan hasil belajar berarti telah dokumennya adalah ulangan harian ya. Bisa juga ujian akhir semester, bisa juga ujian tengah semester ya. Jadi tergantung. Jadi itu kira-kira ya. Jadi sekali lagi pendahuluan itu berbicara tentang kajian empiris ya. Pengalaman peneliti di lapangan, bukan kajian teoritis ya. Oke, sekarang yang keempat tentang perumusan dan pemecahan masalah. Isinya, dalam merumuskan masalah yang perlu dicermati adalah masalah yang dirumuskan merupakan masalah yang akan dicari jawabannya melalui PTK. 2. Rumusan masalah harus memandu guru untuk melakukan tindakan perbaikan. Ya, jadi rumusan masalah ini panduan kita dalam melakukan PTK. Dengan kata lain, rumusan masalah sudah menyiratkan apa yang akan dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi isinya itu isi dari rumusan masalah itu adalah apa yang akan ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya. Terakhir, rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk kalimat tanya serta mengandung aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Oke, ini contohnya. Bagaimana cara mendesain metode pembelajaran inquiry sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelompok A TK Al-Amin. Di sini kalimat tanya, ya. Kemudian di sini juga ada apa yang akan ditingkatkan, yaitu motivasi, dan di sini juga ada upaya untuk meningkatkannya, yaitu penggunaan metode inquiry. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalah dan tindakan perbaikan. Ya, kalau rumusan masalahnya 2, berarti tujuannya juga harus ada 2. Ya. Kemudian kalau rumusan masalahnya berbicara tentang metode inquiry, berarti di sini juga berbicara tentang metode
inquiry. Jadi harus sesuai dengan rumusan masalah, ya. Kedua, tujuan penelitian itu pada umumnya berkisar pada mendeskripsikan atau mengumpulkan informasi atau menguji hipotesis. Tiga, terkait tujuan penelitian pada umumnya, maka PTK pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil perbaikan. Jadi tujuan PTK itu sebetulnya hanya mendeskripsikan. Dengan kata lain, tujuan ini berkaitan dengan mencari jawaban apakah tindakan perbaikan yang kita lakukan berhasil mencapai perbaikan yang diharapkan atau ada yang perlu diubah pada daur berikutnya. Ini contoh tujuan. Mendeskripsikan cara meningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode inquiry. Jadi sekali lagi, tujuan penelitian itu harus sesuai rumusan. Kalau rumusannya ada 2, berarti tujuannya juga ada 2. Kalau rumusannya berbicara tentang metode inquiry, berarti tujuannya juga berbicara tentang inquiry. Selanjutnya, tujuan itu hanya berkisar pada mendeskripsikan. Oke, itu ya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat hasil penelitian. Nah, dalam manfaat penelitian ini kita bagi menjadi 3, yaitu apa manfaatnya untuk guru, apa manfaatnya untuk siswa, dan apa manfaatnya untuk instansi atau sekolah. Ya, jadi cukup 3 ini yang dijelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke kajian pustaka. Kajian pustaka itu berisi tentang 1, what, ya, kajian atau teori tentang bagaimana memotivasi siswa. Jadi di sini berbicara tentang motivasi. Kalau judulnya tentang motivasi berarti motivasi, apa yang akan ditingkatkan. Kalau judulnya yang akan ditingkatkan adalah keterampilan bicara, berarti di sini berbicara tentang keterampilan bicara. Kalau motivasinya tentang kalau what-nya tentang perkembangan bahasa, berarti yang dibahas di sini adalah perkembangan bahasa. Jadi tergantung apa yang akan ditingkatkan, ya. Kalau hasil belajar berarti hasil belajar. Oke, yang kedua, who, kajian atau teori tentang siswa yang sedang belajar atau karakteristik perkembangan siswa sesuai dengan usianya. Oke, di sini kita harus banyak membaca tentang buku-buku psikologi perkembangan. Nah, di sana banyak dijelaskan karakteristik belajar, karakteristik anak itu sesuai dengan usianya. Ya, kalau TK itu karakteristiknya bagaimana, SD bagaimana, SMP juga tentu saja akan berbeda itu tiap-tiap grade itu. TK akan berbeda dengan SD, SD juga akan berbeda karakter belajarnya dengan SMP. Manfaatnya apa? Manfaatnya tentu saja kita akan mengetahui gaya belajar anak itu sesuai dengan tingkatan usianya. Jadi saran saya banyak-banyak membaca buku psikologi perkembangan. Di sana banyak membahas tentang karakteristik perkembangan anak. Ya, tugas-tugas perkembangannya di sana banyak dibahas. Oke, yang ketiga, how. Nah, ini dapat dicari dari buku-buku yang terkait dengan metode mengajar. Khususnya metode yang sesuai dengan judul. Ya, kalau di judul kita menggunakan metode diskusi, berarti dibahas di sini adalah metode diskusi. Kalau di judul kita berbicara tentang media pembelajaran, berarti di sini juga membahas tentang media pembelajaran. Oke, yang keempat, kaitan antara what dengan who. Ya, dicari hubungannya bagaimana. Ya, jadi what ini apa yang akan ditingkatkan, misalnya motivasi, dengan who itu, jadi who itu berbicara tentang bagaimana gaya belajar anak yang sesuai karakteristiknya sehingga dia itu termotivasi. Ya, misalnya what-nya tentang perkembangan bahasa. Jadi bagaimana karakter anak itu yang sesuai usianya, ya, sehingga dia itu akan belajar perkembangan bahasa yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi itu dicari, ya, hubungan antara what dengan who. Kelima, kaitan antara what dengan how. Ya.
Jadi di sini kita harus menulis kaitan antara hal yang oleh peneliti akan ditingkatkan, ya. Hal yang akan ditingkatkan itu ini, ya, dengan cara atau teknik atau metode atau pendekatan yang tepat. Jadi cara untuk meningkatkan permasalahan itu apa? Caranya. Bisa metode. Jadi cari kaitannya ya. Misalnya untuk meningkatkan motivasi, salah satunya menggunakan media pembelajaran. Kenapa? Karena media pembelajaran itu akan membantu siswa yang pada tahap berpikir konkret. Jadi kalau dia materinya abstrak, dengan media maka anak itu akan terbantu sehingga materi yang diajar itu menjadi konkret. Dan 6, kaitan antara who dengan how. Ya, jadi di sini cara belajarnya bagaimana, nah itu sesuai karakteristik usianya dan bagaimana cara mengajar guru sehingga sesuai dengan gaya belajar anak. Oke, itu kajian pustaka ya. Oke, sekarang kita masuk ke rencana dan prosedur penelitian. Isinya subjek penelitian, tempat, waktu, dan lama tindakan. Kedua, prosedur atau langkah-langkah PTK yang akan dilaksanakan. Itu terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi refleksi. Oke, ini ada contoh untuk poin pertama, subjek, tempat, waktu, dan lama tindakan. Nah, misalnya gini ya, kita buat dalam bentuk tabel. Subjeknya siswa kelas 5 dengan total 19 anak. Terdiri dari 5 siswa laki-laki, 14 siswa perempuan. Tempatnya, penelitian ini dilaksanakan di SD 5 Galaksi, tempat peneliti bertugas sebagai guru. Waktu dilaksanakan selama bulan November 2021. Lama tindakan itu sekitar 4 pekan. Ini contoh yang pertama ya. Sekarang contoh yang kedua, prosedur. Nah, kita buat misalnya 3 kolom, ada keterangan tentang siklus keberapa, daur, PTK, dan kegiatan yang dilakukan. Siklus 1, perencanaan, identifikasi masalah dan penetapan pemecahan masalah. Kegiatannya, merancang pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran, menentukan pokok bahasan, dan lain-lain. Tindakan, menerapkan tindakan mengacu pada skenario. Pengamatan, melakukan observasi, menilai hasil tindakan. Refleksi, melakukan evaluasi. Nah, kemudian kita masuk siklus 2, perencanaan lagi ya. Pengembangan program tindakan 2 sesuai hasil refleksi 1, tindakan, pelaksanaan, dan seterusnya. Jadi kalau ada siklus 3 ya, mulai lagi dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi kira-kira bentuknya gini ya. Boleh dibuat dalam bentuk tabel, boleh juga dalam bentuk uraian, tidak apa-apa. Yang penting jelas. Ya. Kita masuk ke jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini memuat semua kegiatan penelitian, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penulisan laporan, lengkap dengan waktu pelaksanaan. Jadwal dibuat dalam bentuk tabel khusus yang disebut dengan Gantt chart. Contohnya, ya. Nah, ini contohnya. Ada nomor, ada rencana kegiatan, ada tanggal. Kegiatannya misalnya persiapan, menyusun rencana awal PTK ya. Ini berbicara tentang tanggalnya ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti kasih warna merah. Ya. Misalnya menyusun rencana awal PTK dikasih warna merah. Komunikasi ke kepala sekolah misalnya tanggal 2. Menyusun rencana misalnya tanggal 3. Seminar usulan misalnya tanggal 4, kasih warna merah atau warna yang lain ya, biar jelas. Oke, selanjutnya ini lanjutannya ada pelaksanaan dan penyusunan laporan. Oke, itu ya jadwal penelitian. Sekarang kita masuk ke biaya. Nah, bagian ini mencantumkan secara rinci biaya yang diperlukan dalam penelitian. Misalnya gini, apa yang dikeluarkan, jenis pengeluarannya apa, kemudian biayanya berapa ya.
Selanjutnya, personalia. Nah, ini memuat identitas tim peneliti serta perannya dalam penelitian. Ya, misalnya namanya Anda, posisinya apa dalam kegiatan itu, jabatannya di sekolah apa, bidang keahliannya apa, dan tugas dalam penelitian harus dijelaskan. Misalnya di sini sebagai peneliti sekaligus observer. Oke, buat dalam bentuk tabel biar mudah ya. Sekarang daftar pustaka. Ini memuat semua sumber yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, ya. Jadi apa yang kita pakai dalam, apa yang kita kutip, teori yang kita kutip dalam penelitian kita harus kita cantumkan di sini, ya. Daftar pustaka ditulis menurut aturan tertentu, ini contohnya, ya. Ada nama, ya, depan itu nama, kemudian tahun dikurung, kemudian judul buku, ya, garis miring, judul buku itu garis miring. Tempat penerbitan di mana, misalnya Jakarta, nama penerbitnya apa, jadi gitu ya. Sekali lagi ada nama, ada tahun, ya, ada judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Oke, sekarang yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Nah, ini pada umumnya adalah yang dilampirkan instrumen penelitian, ya, bisa RPP, RKH, ya, lembar observasi, ya, kemudian tes, ya, soal tes. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah riwayat hidup tim peneliti, ya, jadi dibuatkan kurikulum vitae-nya. Gitu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk penjelasan sistematika laporan PTK. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.